Perkenalkan, nama saya Domingus Lado, NPM 21210081, Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Sejak dahulu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara atau pergaulan, sehingga dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Awal mulanya ketika Kerajaan Sriwijaya maju ke wilayah Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di Kedukan Bukit di Palembang tahun 683, kemudian Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686, dan Karangberahi di Jambi tahun 688 Masehi. Dalam berkomunikasi, bahasa Melayu digunakan di mana-mana dan berkembang semakin pesat di Nusantara. Bahasa Melayu kemudian dipengaruhi oleh budaya setiap daerah, sehingga bahasa ini tumbuh dengan pengaruh bahasa lain seperti bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa Eropa. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat tinggi. Hingga kini bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan pemerintah memberi perhatian dengan membentuk lembaga pusat bahasa dan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak berhenti begitu saja karena perkembangannya semakin pesat di Nusantara, apalagi dengan sifat terbukanya yang membuat bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun asing. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami penyempurnaan ejaan. Berikut ini tahap perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan dari Van Ophuijsen tahun 1901. Pada masa Belanda menjajah Indonesia, bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Dan untuk memudahkan orang-orang Belanda dalam berkomunikasi, kemudian dibuat pembakuan ejaan oleh Belanda, yaitu Profesor Charles Van Ophuijsen membakukan. Dalam pembakuan ejaan ini, Charles dibantu oleh Engku Nawawi atau Sultan Makmur dan Moh Taib Sultan Ibrahim. Ejaan yang digunakan untuk menulis Melayu ini merupakan huruf Latin dan tutur bahasanya juga mirip dengan tuturan bahasa Belanda yang dimengerti oleh orang-orang Belanda. Tentunya huruf J menjadi Y dan huruf O menjadi U, sehingga jang menjadi yang dan doeloe menjadi dulu. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi 19 Maret tahun 1947. Ejaan ini diresmikan oleh Suwandi sebagai seorang Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Tujuan dibuatnya ejaan ini untuk mengganti atau menyempurnakan ejaan yang sebelumnya. Perubahan yang terjadi pada ejaan Republik atau Suwandi yaitu huruf Oe dibaca U, Ain menjadi K, kemudian kata ulang bisa disingkat dengan angka 2. Yang ketiga adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD tahun 1972. Seiring berkembangannya zaman, maka bahasa Indonesia turut juga berkembang sehingga pada tahun 1972 Presiden Republik Indonesia meresmikan EYD. Putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 ini merupakan penyederhanaan dan juga penyempurnaan ejaan. Yang diatur dalam EYD ialah penulisan huruf kapital, huruf miring, kata, tanda baca, dan singkatan serta akronim. Kemudian penulisan angka dan lambang bilangan serta penulisan unsur serapan. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015
menunjukkan peresmian ejaan bahasa Indonesia, di mana di dalamnya terkandung pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang terdapat dalam penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia, yaitu antara lain yaitu penambahan huruf vokal diftong dan huruf kapital di awal julukan. Selain itu, penggunaan huruf tebal pada penulisan lema dan sublema juga dihapuskan dalam ejaan EBI. Dari sejarah di atas kita tahu bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa yang terjadi sekedar begitu saja. Namun dalam sejarah bahasa Indonesia, pembentukan bahasa ini mengalami perjalanan yang panjang. Sehingga kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan bahasa dan bangsa kita. Apalagi bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipandang unik oleh negara-negara lain. Dikarenakan Indonesia memiliki banyak sekali suku, namun hanya bahasa Indonesia lah yang menjadi bahasa pemersatunya. Sekian dan terima kasih.